netizen, kembali lagi di episode terbaru dari iTalk. Kali ini bersama saya Intan Alatrino. Dan seperti biasa kita akan menghadirkan bintang tamu yang sangat spesial. Kali ini sangat-sangat spesial karena kita akan menghadirkan seorang rising star yang usianya cukup muda ya. Bahkan nih bisa dibilang muda banget karena 19 tahun dan dia ini menjadi runner up di sebuah ajang pencarian bakat. Jadi dia sangat bertalenta, cantik juga, imut juga. So langsung aja please welcome Anggi Marito. Apa kabar? Hai Kak, baik banget, puji Tuhan sehat. Oke, thank you for coming here. Terima Gimana kasih. nih rasanya? Kamu kan menjadi runner up ya di ajang Indonesian Idol. Ini udah berapa bulan nih berlalu? 6. Kurang lebih 6-7 bulan. Oke, nah gimana nih rasanya udah mulai dikenal, kayaknya account social media kamu juga kayaknya dibombardir dengan banyak komen-komen positif, ada haters nggak? Ada Gimana sih, rasanya, ada. gimana rasanya tuh di-recognize? Pastinya seneng banget tiba-tiba punya banyak fans yang jadi supporter, bisa mendukung, bisa jadi mood booster, support system aku pasti seneng banget sih Kak. Udah ada yang kayak ngenalin kamu di jalan gitu nggak? Kadang-kadang sih, tapi nggak terlalu sering. Kan karena pandemi ya, jadi kemana-mana pakai masker. Bener juga. Oke, Anggi, kamu ini kan masih muda banget, 19 tahun ya. Betul. Dan ternyata ini bukan ajang pencarian bakat kamu yang pertama yang kamu ikutin. Sebelumnya kamu pernah ikutan The Voice juga di tahun Betul. 2018. Betul sekali. Itu pas usia kamu 16 tahun. Wow. Dan kalau Masih waktu kecil. SD juga sering ikut lomba. Iya. Apa sih motivasi kamu untuk ikutan lomba gitu? Suka adrenalinnya atau kayak kamu punya goals, gue harus menangin satu pencarian bakat gitu? Sebenarnya dulu awalnya cita-citaku tuh bukan jadi penyanyi Kak. Aku pengen banget jadi pernah pengen banget jadi dokter, pernah pengen banget jadi businesswoman. Tapi setelah SD menuju ke SMP waktu itu karena aku sering-sering ikut lomba dan puji Tuhan juga menang terus. Jadi kayak aku mulai kayak oh mungkin jalan aku di sini nih jadi seorang penyanyi. Jadi akhirnya setelah itu aku mulai seriusin di bidang nyanyi gitu. Oke, tapi wait, kamu kan dari kecil udah nyanyi. Ya. Itu kamu udah ikut les nyanyi atau emang udah learning by doing aja pada saat itu? Jadi dulu tuh kelas 1 SD aku waktu itu ikut les piano klasik. Dan guru pianoku tuh menemukan bahwa ini anak bisa nyanyi juga nih ternyata. Dan setelah itu aku mulailah dilatih untuk ikut lomba-lomba, nyanyi di gereja kayak gitu. Oke, tapi ini turunan juga nggak dari keluarga? Iya, Mama papa ada yang... opung aku kebetulan pelatih paduan suara gitu. Oke, that's why. Yes. Oke. Nah, kamu kan sebelumnya pernah ikutan The Voice di tahun 2018 dan di situ kamu menjadi finalis ya kalau nggak salah. Iya, waktu itu semifinal. Wow, itu sebenarnya udah achievement yang cukup bagus ya. Kenapa kamu memutuskan untuk kayaknya belum cukup nih ikutan Indonesian Idol aja? Karena yang pertama pasti setelah The Voice aku masih ada rasa kayak aduh pengen lagi nagih gitu kan rasanya. Akhirnya aku ikutanlah Indonesian Idol dan kebetulan sebelum ikut Indonesian Idol juga sebenarnya iseng aja sih Kak awalnya. Okay. Karena waktu itu aku di DM sama pihak Indonesian Idol, kamu mau nggak ikutan audisi? Kamu lewat jalur fast track waktu itu. Oke. Jadi kita ngirimin video, tiba-tiba diterima. Padahal waktu itu bisa terhitung aku nggak niat sih. Aku cuma pakai kaos. Sebelum di message itu belum terpikirkan untuk ikutan Nggak Indonesian pernah Idol. Oke. kepikiran. Cuma pakai kaos, terus rambutnya cuma dikuncir, nggak pakai makeup sama sekali, tahu-tahu diterima. Bener-bener kayak senggak niat itu awalnya, iseng-iseng banget. Tapi ternyata puji Tuhan bisa sampai di top 3. Oke. Tapi apa sih yang menyenangkan dari ikut lomba? Karena kan bisa dibilang ada pressure-nya juga Iya, dong. betul, Kayak ikut lomba betul. pasti pengennya menang. Betul. Ya nggak mungkin kalah Iya gitu. sih. Ada preparation tertentu juga. Apa sih yang kamu selalu siapin kalau ikut lomba itu? Kalau yang selalu aku siapin pasti mental, itu penting banget. Yang kedua vokal juga, latihan setiap hari, olahraga, itu juga hal yang penting. Dan dari setiap kompetisi tuh aku pasti menemukan teman baru pastinya dan pengalaman baru. Jadi dari setiap kompetisi itu pasti ada aja pelajaran baru yang aku dapat. Gitu. Kalau suka dukanya boleh tahu dong? Suka dukanya, kalau sukanya pasti karena nyanyi adalah hobiku, pasti aku seneng banget ngelakuin itu. Jadi mau nyanyi berapa kali pun aku nggak akan ngeluh karena itu yang aku suka gitu. Ini aku penasaran, misalnya kalau ikutan kayak Indonesian Idol gitu ya, disuruh misalnya prepare lagu yang sebelumnya kamu nggak tahu gitu. Itu gimana sih pressure-nya? Apa nih karena gue emang nggak bertalenta aja jadi kayaknya susah gitu. Sebenarnya kalau misalnya lagunya emang belum familiar di telinga sebenarnya susah sih Kak.
Cuman ya emang mau nggak mau emang harus dilakuin gitu. Belajar lagu baru, hafalin liriknya kurang lebih 3 sampai 4 hari gitu. Emang harus Mau nggak mau ya, dilakuin. karena Mau the show nggak mau. must go on gitu Yes, ya. betul. Oke, tapi ada nggak sih kayak rival-rival atau kayak geng-gengan waktu saat karantina, kayak sikut-menyikut itu ada nggak sih waktu Kalau ajang itu? sikut menyikut sih nggak ada ya mungkin Kak. Dan aku sih merasa waktu aku idol kemarin kita ngerasa kayak satu keluarga banget. Kayak semuanya itu bonding gitu lah istilahnya ya. Sama-sama support, sama-sama kalau ada yang ngedown kita sama-sama bantu untuk bangkitin dia lagi. Jadi pokoknya karena selama karantina tuh kita nggak bisa ketemu siapapun, kita nggak pegang handphone, kita nggak pegang laptop. Jadi yang kita punya cuma ya teman-teman di situ aja. Gitu, Oh, Kak. jadi menjadi keluarga baru ya. Betul. Jadi bukan malah kayak menjadi kompetitor tapi a new family. Betul. Oke. Nah, Anggi ini ada apa ya, sebuah sebutan di sosmed. Ini sebenarnya apa ya? Yang memikirkan itu netizen. Karena kita Oke. tahu ya netizen Indonesia itu kan sangat kreatif. Betul. Nah, ada sebuah kutukan katanya. Biasanya yang ikut ajang pencarian bakat itu mostly yang jadi juara satu itu ya kayak mendapat semacam kutukan. Karena yang lebih bersinar itu mostly runner up-nya. Nah, kamu setuju nggak dengan ucapan dari netizen tersebut? Sebenarnya aku kurang setuju sih Kak, karena kalau rezeki itu ada masing-masing gitu, ada porsinya Oke. masing-masing. Tuhan tuh kayak nggak, contohnya aja nih, kayak ada Liodra sekarang yang benar-benar bersinar banget. Ya kita kan nggak tahu rezeki orang, jadi kita tuh udah punya bagian kita masing-masing lah istilahnya. Oke, jadi kamu anggap itu mitos ya? Iya mitos sih. Kalau tadinya percaya, bersyukur dong jadi runner up. Iya iya iya. Oke. Ini juga ya, juga ada yang mengatakan bahwa sebenarnya untuk saat ini banyak sih ya untuk mencapai sebuah popularitas, terutama dalam hal tarik suara. Kita tahu zamannya sosmed kayaknya apa-apa tuh cepat viral. Bahkan ini ada beberapa kumpulan penyanyi yang bisa dikatakan cepat nih naiknya di Indonesia. Contoh dengan mendownload video ketika mereka nyanyi di sebuah aplikasi, let's say TikTok ya. Yeah. Nah, menjadi FYP di mana-mana dan menjadi terkenal gitu. Sebut saja siapa ya? Contohnya ada Jebung misalnya gitu kan. Dan mereka tidak melalui proses yang kamu lewati, misalnya ikut Indonesian Idol di mana tahap karantina, setiap minggu kamu harus perform. Gimana tuh tanggapan kamu mengenai penyanyi-penyanyi yang terkenal dengan ya bisa dikatakan secara instan gitu? Ya nggak apa-apa sih Kak, menurut aku malah itu bagus sih. Cuman menurut aku nih keuntungannya seorang penyanyi lahir dari ajang dan dari bukan ajang adalah di Indonesian Idol tuh aku bener-bener mentalnya dihajar banget. Bener-bener yang sebelumnya mungkin nggak pernah menghadapi segala sesuatu yang sangat rumit. Tapi setelah masuk Indonesian Idol, wah itu bener-bener berasa banget sih. Tapi setelah keluar Indonesian Idol aku bersyukur mental aku sudah siap gitu istilahnya. Jadi kayak ada sekolahnya ya Iya, di sekolah. situ ya. Iya, betul, Oke. Nah, setelah Indonesian Idol ini udah 6 bulan berlalu gitu ya. Kamu udah ngerasa kayak wah gue udah famous nih sekarang. Pernah nggak kayak merasa kayak gitu? Karena kan pasti followers kamu nambah. Ya kan, kalau kamu upload foto kayaknya trafficnya tinggi gitu. Kan sebelumnya mungkin enggak. Nah, apa yang kamu rasakan pasca dari ajang tersebut? Mungkin kalau merasa diri famous sih enggak sih ya Kak, enggak sama sekali. Kadang tuh aku masih sering kayak pengen yang lebih lagi. Aku ngerasa kayak enggak, ini belum cukup, aku harus bisa. Pengen lebih terkenal lagi? Atau gimana? Enggak? Maksudnya Pengennya gimana? Pengen gimana ya Kak, maksudnya nggak pernah ngerasa cukup sih dengan apa yang aku sudah dapat sekarang ini. Jadi aku pengen naik satu tingkat lagi kayak gitu. Apa upaya kamu buat bisa naik tingkat? Pastinya kalau misalnya aku sebagai penyanyi, pastinya dengan lebih meningkatkan kualitas vokal, terus dibuktikan juga dengan karya-karya yang akan aku keluarkan, kayak gitu sih Kak. Itu berarti kamu akan lebih sibuk lagi ya? Iya. Nah, tapi kan biasanya memang orang-orang yang kita sebut sudah terkenal banget, apalagi di usia muda, mereka itu banyak mengorbankan masa mudanya mereka Betul, gitu ya. betul. Kan kayak penyanyi, dia pasti butuh latihan fisik juga, latihan vokal. Nah, ini pasti pilihan kamu kayaknya juga mengarah ke sana nih sepertinya. Iya, Nah, betul. kamu kan baru 19 tahun. Nih zaman-zamannya gue 19 tahun dulu, itu pasti nongkrong ya kan sama teman-teman, hang out, betul. have fun gitu. Kamu rela nggak waktu kamu tersita dan kamu mungkin nggak bisa semobile dulu? Rela sih Kak sebenarnya. Sekarang udah mulai ninggalin teman-teman. Nggak ninggalin juga sih, maksudnya Mengurangi. tapi waktunya lumayan tersita gitu lah waktu dengan teman-teman.
karena ada nyanyi off air gitu-gitu. Cuman aku masih nongkrong sama teman-teman. Kebetulan teman-teman aku sekarang yang di Jakarta juga profesinya sama dengan aku. Mereka juga penyanyi kayak Cimei, Fitri, Tama gitu. Jadi lingkungannya mendukung ya? Circle-nya mendukung. Oke, jadi kalaupun nongkrong bisa menjadi nongkrong yang berfaedah juga. Iya, Siapa tahu betul. keluar project baru gitu ya. Betul. Oke, nah ini kan teman-teman. Kalau keluarga gimana? Kalau keluarga pastinya support banget sih, mama, papa, tante aku, om aku, pokoknya seluruh keluarga besar aku selalu support apa yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan sih Kak, puji Tuhan gitu. Oke, nah kamu kan ada di titik sekarang ini, bisa dibilang kayaknya orang otomatis akan kepo dong dengan kehidupan kamu sehari-hari. Mungkin mereka mengikuti kamu di sosial media. Merasa terganggu nggak sih kayak dengan privasi kamu yang kadang-kadang tidak sengaja terumbar? Iya. Atau mungkin orang-orang kepo gitu? Mungkin kalau misalnya terganggu pasti ada sih Kak rasa terganggu. Karena sebelum ini kan kayak orang mah di luar bodo amat mau aku ngapain aja gitu ya. Tapi setelah dikenal sekarang orang tuh kayak udah mulai ngulik-ngulik kehidupanku. Apa aja misalnya? privacy. Misalnya contohnya? Yang paling sering tuh asmara sih Kak. Itu Oke. paling sering orang cari tahu gitu. Cuman aku sih lebih pengennya keep it private aja gitu. Kayak apa yang aku lagi jalani, hubunganku itu ya biarlah aku, Tuhan, keluargaku yang tahu gitu. Oke. Kamu lebih pengen fans kamu mengetahui karya kamu? Iya betul. Tapi kan ada juga yang biasanya kalau asmaranya juga diumbar-umbar, ini mostly juga mendapatkan popularitas, terus biasanya juga karirnya makin naik. Kamu nggak tertarik dengan itu? Enggak sih Kak. Masa? Kebetulan. Iya. Lebih baik ya udah kita berdua aja yang tahu gitu. Yakin? Daripada dipublish, aku kayak jadi kurang nyaman. Jadi aku ngerasa udah nggak ada batasan lagi gitu antara social media life-ku sama real life-ku tuh seperti apa gitu. Kamu pengen keep it separate gitu ya? Iya. Oke. Nih tapi kalau ngomong-ngomong tentang future karir kamu nih, goal yang paling tinggi yang ingin kamu capai itu apa? Pastinya pengen punya banyak banget karya yang bisa jadi inspirasi banyak orang, yang bisa disukai oleh banyak orang, dan bisa dapetin, mungkin ini bonus sih Kak, dapetin penghargaan dari karya-karya yang aku keluarkan gitu. Seseorang yang kamu admire mungkin di lingkungan musik siapa? Raisa, aku Raisa. suka banget Raisa dari aku zaman SMP sampai sekarang. Apa yang membuat kamu tuh terkagum-kagum sama sosok Raisa? Yang pasti satu karena suaranya, yang kedua karena kecantikannya, anggun dan elegan banget, dan yang ketiga Raisa itu kelihatannya ramah dan welcome banget gitu sama semua orang. Itu yang aku admire dari dia sih. Oke. Dan nggak pernah merasa dirinya tuh hebat. Selalu low profile Low ya? profile, I gitu. see. Nah ini kita masih membicarakan eksistensi kamu nih di dunia musik. Bisa dibilang tergolong baru ya, bisa katakan setengah tahun ya gitu. Tapi kamu sudah mulai dikenal banyak orang, banyak fansnya juga gitu ya. Tapi ada nggak sih kiat-kiat dari kamu untuk mempertahankan eksistensi kamu? Karena yang namanya jebolan dari ajang yang kamu ikuti, angkatan-angkatan sebelumnya juga banyak gitu kan. Kita mungkin bisa lihat nih mana yang masih eksis sampai sekarang, mana bahkan yang tenggelam gitu. Dan ada beberapa senior-senior kamu yang selain dalam tanda kutip ya menjual suaranya, juga mungkin menjual look atau mungkin personal brandingnya. Nah kira-kira apa? Kamu akan mengikuti itu atau kamu kayak wah cukup dengan suara gue aja? Sebenarnya kalau aku sendiri sih Kak, ya suara itu pasti yang utama ya Kak. Cuman kalau misalnya ada kesempatan untuk bisa terjun di dunia yang lain gitu, bukan dunia lain gitu ya, maksudnya ke bidang lain, aku sih mau banget gitu Kak. Jadi aku tidak hanya menggali di satu lubang aja gitu. Aku pengen explore juga di bidang acting. Apa nih yang acting? Iya Oke. sih, pengen banget. Kamu sudah mulai ke situ? Tadi saya sempat nguping ada casting. Lagi proses sih Kak. Semoga nanti hasilnya baik. Ini tawaran acting datang dengan sendirinya after kamu mengikuti ajang tersebut atau sebelumnya sebenarnya kamu udah mendalami dunia acting juga? Sebelumnya belum pernah sih Kak. Malah setelah ajang ini aku malah kayak tertarik pengen cobain acting juga gitu. Karena memang tawaran itu datang setelah mengikuti pencarian bakat gimana itu. Pak? Tawaran apa enggak nih? Aku kurang tahu juga nih tawaran apa enggak ya Kak. Cuman ya kita lihat aja nanti. Oke, ya siapa tahu nanti ada career switch juga, we'll see. Yes. Oke, dan tadi aku sempat nanya-nanya juga ya mengenai keluarga. Ternyata memang darah seni itu turun dari
opung gitu ya. Nah sekarang nih orang tua nih aku mau nanya, biasanya kan orang tua itu suka, bukan biasanya sih, ada beberapa orang tua yang kolot gitu ya, mengatakan bahwa musisi itu kayaknya bukan profesi yang bisa menjamin untuk masa depan kamu. Nah dalam hal ini orang tua kamu sesupport apa? Kebetulan orang tua aku tuh bener-bener mendukung penuh sih Kak. Karena aku jadi penyanyi, aku suka nyanyi, mereka sangat support itu, baik dalam doa, baik dalam dukungan materi juga. Ketika aku butuh apa untuk bernyanyi, mereka selalu sediakan gitu. Dan karena aku juga sekarang ini kuliah, orang tua aku tuh bukan yang kayak, oke kamu kuliah aja nanti aja nyanyinya, enggak kayak Ini gitu. kuliah inisiatif kamu sendiri atau karena orang tua? Karena emang pengen lanjut juga sih Kak akunya sendiri. Tapi bukan requirement dari orang tua kayak Bukan. kamu boleh ikutan ini ajang pencarian bakat tapi kuliah tetap harus jalan gitu. Nggak Enggak ada sih, ultimatum Kak. seperti itu. Enggak sih. Inisiatif sendiri. Inisiatif dong. Oh ya? Jadi kalau misalnya kamu kuliah nanti gitu, kalau misalnya ada off air, terus kamu harus kuliah, gimana tuh milih-milihnya nanti? Nah itu dia kebetulan belum terjadi ya Kak, belum terjadi yang seperti itu. Cuma nanti mungkin kedepannya bisa dipertimbangkan sih yang kayak gitu Kak. Dipertimbangkan mana nih? Mana off air-nya yang lebih Iya. gede atau ya ampun kok iya sih. karena kan ini Dipertimbangkan pasti dulu. nanti akan menjadi pilihan pada iya dong, akhirnya. betul. Itu gimana kamu memanage-nya? Tapi karena kebetulan sekarang masih online nih, jadi masih aman dong tentunya. Oke. Jadi misal kalau ada syuting atau off air kan bisa sambilan dari laptop, dari handphone. Oke, gitu. jadi kalau bisa dua-duanya sejalan, Iya. kenapa Iya, enggak kenapa enggak, gitu ya. betul. Oke, nah kalau orang tua berarti support 100% ya, karir kamu, Support banget. kuliah kamu juga. Dan aku sempat baca artikel, ternyata jurusan yang kamu ambil itu jurnalistik. Yes. Ini kamu mau betul. ada career switch juga jadi jurnalis atau gimana? Sebenarnya dulu tuh sempat pengen ambil manajemen. Cuman entah kenapa waktu itu, jadi di sekolah aku tuh biasa ada edu fair. Jadi setiap kampus tuh bakal presentasiin kampusnya gitu di sekolahku. Dan waktu itu aku tertarik banget sama UMN tempat aku kuliah sekarang di jurusan jurnalistiknya. Aku sempat tanya-tanya juga ke teman aku yang udah duluan masuk. Oh ternyata kayaknya seru banget ya gitu. Jadi akhirnya aku tertarik untuk masuk ke jurnalistik dan akhirnya sekarang ya udah aku kuliah di bidang jurnalistik. Oke, Gitu. tapi kan sepertinya sekarang kamu nih udah menekuni bidang musik Iya, gitu. betul. Nah, jurusan yang kamu ambil ini apakah nanti kamu harapkan akan menjadi profesi kamu juga atau kamu kayak ngambil kuliah ini untuk jaga-jaga in case musiknya nanti mulai berkurang? Atau apa sih sebenarnya yang melatar belakangnya kamu untuk kuliah lagi plus jurusan ini? Oke. Jadi sebelumnya mungkin sebelum kebetulan aku masuk kuliah tuh sebelum Idol ya Kak. Jadi mungkin sebelum Idol kan masih belum punya pikiran yang kayak bisa jadi penyanyi yang akan mengeluarkan banyak karya, bisa jadi orang yang dikenal oleh banyak orang gitu kan Kak. Jadi aku awalnya masih mikir kayak oke, aku pengen nih jadi presenter, aku pengen jadi news anchor gitu awalnya. Tapi setelah mengikuti Idol jadi agak goyang sebenarnya. Jadi kayak aduh penyanyi atau ini ya. Tapi mungkin untuk sekarang ini aku kan kejar di nyanyi sih Kak. Untuk sekarang ini. Oke. Jadi kalau disuruh pilih jadi penyanyi atau presenter jurnalis tetap Tetap nyanyi. penyanyi, iya. Oke. Kenapa? Untuk Karena sekarang. duitnya lebih gede. Enggak dong. Karena kalau nyanyi kan emang yang sudah aku lakukan dari dulu, dari Passion kecil, ya. passion betul-betul. Oke, tapi berarti semua keluarga support. Nah, Support banget. teman-teman di kampus meskipun nggak ketemu secara langsung, gimana responnya? Kayaknya keren banget nih punya teman sekelas angkatan yang terkenal gitu. Ya ampun. Kebetulan aku juga bukan tipe orang yang social butterfly gitu sih Kak. Jadi kayak aku pun kalau berteman tuh bisa hitungan jari sih kebetulan. Jadi kayak teman-teman deket aku di kampus tuh mereka support banget. Bahkan aku punya teman, jadi waktu aku ikutan Idol dulu kan lumayan banyak ketinggalan waktu itu. Dia tuh setiap hari selalu ngelis tugasnya apa aja, harus ngapain aja, ujian yang ngapain. Terus kadang misalnya kalau aku nggak sempet untuk mengerjakan semuanya dia bakal bantuin aku Kak. Oh, jadi kayak ada semacam personal manager gitu ya yang manage perkuliahan. Iya, dan nanti itu- nomor temennya boleh kasih ke saya ya. Dan itu inisiatifnya sendiri gitu, sampai segitunya dia support aku. Setulus gitu, itu setulus ya. itu. Oke. Karena kan mungkin sebaliknya mungkin banyak yang nggak peduli juga Iya, ya, lo betul, mau betul, ikut betul. ajang itu terserah, kuliah ya lo urus Iya. gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau orang tua sendiri gimana? Mereka tuh lebih support kamu ke bidang
edukasi, ke kuliah kamu, atau lebih ke dunia tarik suara? Sebenarnya dua-duanya sih Kak. Tapi mungkin karena sekarang yang lagi jalan banget adalah di nyanyi, itu dulu yang dijalanin gitu. Tapi kuliah juga aku tetap kuliah, tetap ujian gitu. Oke. Nah, pasca kamu keluar dari ajang tersebut, kamu kan pasti juga udah bersinggungan dengan dunia tarik suara secara profesional gitu ya. Apa yang mungkin tadinya kamu nggak dekat dengan dunia itu, sekarang kamu benar-benar in touch sama orang-orang yang profesional di bidangnya. Apa sih yang kamu rasakan atau mungkin menjadi perbedaan gitu sebelumnya mungkin kamu udah pernah ngeluarin single juga? Belum. Belum, oke. Belum. Nah, apa nih yang menarik dari dunia baru kamu ini? Yang menariknya adalah ya kehektikannya ini Kak yang belum pernah aku rasain sebelumnya. Kalau mungkin sebelumnya cuma ikut lomba-lomba doang. Terus kebetulan aku juga dulu pernah nyanyi di wedding. Nggak sehektik ini gitu. Sekarang Hektik dalam hal jadwal. Iya betul. Jadwal. Iya. Tapi ada yang memanage. Ada dong. Oke. Tapi kalau kamu kan udah ada single baru ya Iya, sekarang. betul. Nah, itu gimana? Maksudnya benar-benar kayak bisa mengalami experience untuk di studio dan kayak wah gila gue punya single nih, gue punya nih gitu. Iya. Gimana lu Rasanya- meresapi semuanya? Pastinya seneng dan terharu banget ya karena ini benar-benar perdana. Karena sebelum Idol aku nggak pernah keluarin single, nggak pernah bikin single. Jadi rasanya pasti excited, terharu, seneng. Dan kebetulan kemarin waktu di Manado aku bawain single aku pertama kali di depan orang banyak. Dan itu rasanya kayak wah ternyata aku bisa nyanyiin laguku sendiri gitu. Udah sempat ada yang bisa ikut nyanyi kamu juga nggak? Ada beberapa. Wah, oke. Nah ini sebenarnya rencana untuk single ini emang kamu sudah plot ini nih setelah gue keluar Indonesian Idol, gue selesai gitu, gue akan kerjain single ini atau emang ada pihak-pihak yang menawarkan nih untuk project tersebut? Kebetulan setelah keluar Idol, aku langsung sign dengan Universal Music Indonesia. Label. Dan kemarin itu sempat bingung juga milih lagunya, mau lagu yang kayak gimana, mau lagu yang ballad kah atau lagu yang upbeat kah. Dan ternyata waktu itu kebetulan singleku yang menciptakan adalah Mario G. Clau dan Kak Robinson. Sempat dikirimin beberapa lagu dan itu jarak waktunya lumayan lama sih Kak. Dan akhirnya di lagu ketiga ini Cara Mencintaimu akhirnya aku serak, aku klop, akhirnya langsung kita kerjain lagunya. Ini lebih ke ballad atau? Ini ballad. Ballad. Kenapa Galau. kamu memilih single pertama nih ballad? Apakah emang sesuai dengan suasana hati kamu yang lagi mellow pada saat itu? Karena emang genreku tuh di pop ballad sih Kak. Oke, Iya, itu jadi Anggi banget iya, gitu ya? aku banget gitu. Ngerasa oke, ini lagu menggambarkan aku banget, karakter vokal aku keluar di sini, terus liriknya juga relate dengan banyak orang gitu. Oke. Nah ini ngomong-ngomong soal single terbaru kamu gitu ya, sebenarnya kan banyak hal, banyak cara nih untuk mempromosikan sebuah single. Tapi ternyata memang belakangan ini nggak memungkiri bahwa ada platform, lagi-lagi TikTok gitu ya, dimana kadang-kadang sebuah single itu dengan langsung muncul sebagai FYP ini booming gitu ya. Padahal mungkin dia nggak melakukan preskon, nggak terlalu melakukan effort, tapi booming gitu. Kamu nanggepinnya gimana? Kan kayak ada mahal ini juga, seperti itu caranya. Gimana tuh? Ya mungkin apa ya Kak, kita mengupload lagu kita di TikTok tuh bentuk usaha juga sih sebenarnya menurut aku. Kamu melakukan itu? Karena FYP di TikTok tuh nggak segampang itu dan butuh effort juga pastinya. Gitu. Nah kamu gimana caranya nih supaya single kamu ini kayak ya benar-benar bisa masuk nih ke masyarakat dan nggak yang baru dikeluarin tenggelam gitu aja gitu. Karena kan itu bukan harapan kita dong. Betul, Pasti kan betul, pengennya betul, lagunya jadi jangan sampai juga jadi one hit wonder doang Iya, gitu. Amit-amit betul, ya kan. betul. Itu gimana upaya kamu buat tetap Pastinya- eksis nih lagunya? Pastinya setiap hari pasti aku ngepost di Instagram, di story. Story aku sekarang titik-titik, isinya tuh Kegiatan baju single ya? semua. Biar orang tuh setiap kali ngeliat story aku langsung nempel gitu lagunya. Jadi pas di mana ngedenger lagu aku, oh ini lagunya Anggi nih, Cara Mencintaimu nih gitu. Dan pastinya di postingan-postingan Instagram, di TikTok pasti akan aku selipkan di situ lagu aku. Nah so far respon masyarakat tentang lagunya gimana? Setelah aku baca-baca komen-komen di YouTube, Oh, banyak kamu bacain satu persatu? Baca dong. Oke. Banyak banget yang relate sih Kak dengan lagunya. Oke. Yang relate terus jadi kayak ya ampun sedih banget MV-nya, sedih banget lagunya, ya ampun aku nangis dengernya gitu-gitu. Oke, itu yang support. Yang nggak support ada nggak? Sejauh ini belum ada sih Kak.
Belum. Tapi Belum sempat ada. nggak sih mungkin jauh sebelum single ini keluar gitu, mendapatkan hate comments di sosial media kamu atau di YouTube atau dimanapun? Pernah sih Kak, pasti. Tentang apa mostly? Tentang dulu waktu idol pastinya tentang suara, terus tentang kepopuleran juga waktu dulu. Kalau sekarang sih lebih kayak yang apa ya? Ada sih beberapa orang yang ngidolain salah satu artis. Terus karena aku sama artis itu follow-followan, jadi dia nggak suka gitu. Jadi dengan Segitunya. menggunakan banyak account dia kayak nge-hate, suka nge-DM gitu. Kamu jangan deket-deket sama ini nih gitu. Oh, banyak buzzernya. Oke, Gitu. tapi kamu shock nggak sih pas tahu-tahu yang kayak begitu? Dulu awalnya shock sih Kak, cuman sekarang lebih kayak bodo amat aja sih. Bodoh amat. Sekedar dibaca nggak usah dipikirin tapi gitu. Oke. Nah, ini juga ada sebuah isu ya. Apa nih? Kok nggak enak ya? Ini perasaan gue nggak enak. Ya, ini mengenai teman seangkatan kamu ya. Ini kita Oke. ngomong soal Mark Natama. Ini katanya kalian tuh lagi deket, bener nggak sih? Hubungannya baik Kak. Kan yang saya tanya deket, bukan baik atau enggak hubungannya. Dekat atau gimana? Deket. Dekat sebagai Sebagai teman deket. sebagai teman dekat. Nah, kayaknya untuk memverifikasi itu kita akan lihat tayangan yang berikut ini ya. Kita lihat dulu nih, ini mengenai kamu dan Mark Natama. You're my life, my beginning. And I'm just so stumped I got you. Girl, you are the piece I've been missing. Remembering now all the times I've been alone. Oh, Aduh. itu pas saat lagi ngapain? Itu jadi waktu itu kita nyanyi untuk sebuah acara. Dan waktu itu lagi nge-live Instagram ceritanya. Dan space-nya kan agak kecil ya, mau nggak mau harus emang dempetan gitu. Tapi tatapannya biasa aja dong berarti. Iya biasa aja tuh tadi. Enggak, tatapannya beda kayak ada sparkle gimana gitu kayak. Enggak lah. Enggak. Takut banget Kenapa deh. sih lihat-lihat ke sana belum boleh confirm atau gimana? Manajer saya ketawa-ketawa nih, kenapa nih? Kenapa Pak Curiga Manajer saya. boleh dikonfirmasi dong? Takut banget nih, Kata gini-gini manajernya lagi. Anggi cuman begini, saya nggak tahu nih harus menanggapinya gimana. Hubungannya baik atau ada. Baik. Buang muka, baiklah. Ya kayaknya saya harus menggali lagi gitu ya. Tapi nih bahkan saat ini kan lu terlihat dekat banget gitu kan. Dan di lagu Anggi pun di video klipnya ada Mark. Betul. Kenapa? Karena dia teman. Karena waktu di video klip dia juga, aku juga ada gitu. Jadi kan partner, lo nongol di video klip Iya. gue, lo nongol di video klip. Iya, saling support lah gitu. Oh, yakin itu doang. Iya, yakin dong. Tapi dari video klip tersebut, dari kedekatan kalian tadi juga, netizen sepertinya juga mengambil kesimpulan sendiri. Ini kita mungkin Iya. akan melihat komen-komen dari netizen ya perihal keunyu-unyuan kalian ini. Coba kita lihat. Mana nih? Tuh, ada yang mengatakan nih dari Ayu, cocok 100%, fix, no debat. Debat loh. Waduh. Tuh, ada lagi? Nih, tuh ada lagi nih, cocok, Cocok kali kalian. Cocok kali kalian. Tuh. Gitu. Tuh Ya udah dua dari ampun. sekian komen ya, ini kayaknya mewakili banyak komen. Ini di Instagram kayaknya ya. Nah ini juga ada sebuah statement, sebuah judul nih kerap dijodoh-jodohkan oleh warganet. Anggi Marita akhirnya mengaku pernah menyukai Mark Natama. Kok di sini dia tidak mengakui ya? Dulu itu. Dulu, Waktu dulu. ini benar. Benar. Sukanya kenapa? Ini jadi suka, jatuh hati. Jadi waktu dulu aku idol, waktu awal banget ngelihat dia tuh kayak suka aja gitu Kak. Gimana sih kalau ngeliatnya suka aja, sukanya apa? Berkarisma soalnya orangnya. Oh, gitu. oke. Jadi kayak wah keren nih orang gitu. Kamu saat itu single? Single waktu Dia? itu. Nggak tahu. Marta nggak tahu. Iya nggak tahu beneran. Suka. Iya. Oke, nah Marknya gimana waktu itu? Kamu sempat mengutarakan itu nggak? Enggak. Aku suka sama dia waktu itu aku nggak ngomong sama sekali jadi kayak ya udah dipendem aja gitu. Tapi kenapa bisa sampai keluar judul itu tadi? Karena waktu itu di YouTube si Tama gali-gali soal itu, tapi karena waktu itu Oh, kamu udah akhirnya lewat ngomong masa jujur. idol,
iya pernah gitu. Dan ternyata si Tamanya juga udah tahu dari temen aku sih. Oh, kirain mau bilang ternyata Tamanya juga suka sama aku gitu. Enggak, bukan. Enggak. Enggak. Oke, nah kalian berarti sekarang temenan, Temen masih Deket. temenan, temen dekat. temen deket. Oke, tapi kan juga ada sebuah anggapan yang mengatakan bahwa kalau cewek sama cowok temen, apalagi berteman dekat, kayaknya itu mustahil deh, kayak tinggal nunggu waktu aja nih, jadi berubah status. Yakin? Sebenarnya aku tidak membantah perkataan itu sih Kak. Maksudnya kayak bisa jadi nanti suatu saat emang takdirnya sudah seperti itu atau gimana kan kita nggak tahu juga. Tapi untuk saat ini jalanin aja dulu. Sama-sama Oke. berproses lah berdua. Tapi kan ini bisa mendongkrak karir kamu juga. Secara kan Tama juga seorang musisi, kamu juga dari ajang yang sama, angkatan yang sama. Kayaknya fansnya juga lagi panas-panasnya. Ini mesti jadi momentum juga dong. Settingan aja kali kalau enggak. Aduh, jangan dong. Hah? Enggak. Aku tuh tipe orang yang kayak ya nggak mau menyatukan antara urusan hati dan karirku gitu. Jadi kayak biar karir aja, Yakin? urusan hati-hati aja. Bisa mendongkrak loh. Tapi nanti Biar cepet boomingnya ya kan. Fansnya Tama, fansnya kamu gabung, aduh, naik. jangan sih Kak tapi Oke, berarti sekarang temenan aja ya. berproses lah lebih tepatnya. Oke, nah kalau yang namanya untuk mengklarifikasi sebuah cerita, apalagi ini tentang dua orang, nggak mungkin dong saya hanya tanya ke Anggi gitu. Harus kedua belah pihak tuh harus dikonfirmasi gitu kan. Jangan-jangan kamu hoax lagi sama aku di sini. Apa nih? Nah, jadi Apa saya mau nih? challenge kamu. Coba, ini Tama nggak lagi tidur kan jam segini? Nggak lagi sibuk kan? Coba kita video call dulu Tama, tanya bener nggak kalian temenan aja gitu. Karena kayak, agak nggak percaya gitu. Karena omongan kamu sama facial expression kamu tuh berbeda. Tiba-tiba jadi pakar psikologi atau apa gitu ya. Takut banget. Mana handphone standby? Ada sih. Coba nomor Tama handphone. punya dong. Ada sih. Coba dicari dulu di phone book. Ini diapain nih? Iya ya ayo Di, search di kontak. Udah. Nama di kontaknya siapa? Tama. Ah, masa coba lihat. Ini beneran itu. Tama. sayang tuh baby. Oh Tama. Ya Tama, cuma tulisannya Tama doang. Tama nggak pakai emot lagi. Ih, ya ampun. Iya, coba Tama. video call. Lagi nggak sibuk ya dia ya? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan sih Kak. Fingers crossed. Takut banget. Terus ini nanya apa dong? Saya yang nanya. Oh takut banget. Takut banget deh. Oke. Takut banget. Please, Please angkat dong, jangan Tama. ringing dong, jangan ringing. Harapan kita berbanding terbalik ya. Jangan ringing. Oke, masih calling. Ini bobonya nggak ringing sih. Yes, kayaknya dia lowbat deh Kak. Wah, ini kayaknya manajernya udah WhatsApp Tama nih kayaknya. Jangan angkat ya kalau video call. Coba mungkin boleh liatin ke kamera handphonenya. Nih, bentar. Ini tutup dulu nih. Oh ya, Nomornya. Toh. Masih ya, kita masih berupaya. Masih belum diangkat Masih calling ya. sih sepertinya. Belum nyambung bahkan. Tuh, belum. Nih. Oke, enggak ternyata. Oh, dia lagi off mungkin, lagi lowbat. Ya ampun, terima kasih Tuhan. Jadi sepertinya kalian sudah telepati ya. Ya kayak gitu. Tama jangan diangkat ya, karena ntar mau ditanya-tanya. Kayaknya gitu. lowbat sih, Kak. Oke. Nah, gimana nih Tama juga dalam hal supportnya nih terhadap single kamu selain menjadi model video klip, gimana respon tentang lagunya? Kayak, Anggi lu nyanyiin gue gitu. Kebetulan waktu sebelum keluar single ada masa-masa overthinking Kak. Di situ aku kayak overthinking, aduh ini lagu akan disukai oleh banyak orang nggak ya? Diterima atau gitu. enggak ya? Dan Tama selalu meyakinkan aku supaya udah nggak usah overthinking, pasti disukai banyak orang kok. Pokoknya ketika aku ngerasa lagi overthinking, lagi merasa nggak yakin dengan diriku sendiri, pasti Tama selalu support aku gitu, selalu bangkitin semangatku lagi gitu Kak. Kamu sering sharing juga, sering curhat juga gitu ya. Oke, nah Tama juga sudah mengeluarkan single juga ya. Betul. Nah sebaliknya dia juga sempat kayak menanyakan pendapat kamu atau gimana? Kebetulan sebelum kira-kira 1 atau 2 bulan sebelum dia keluar single, dia ngasih demonya ke aku waktu itu. Dan aku Wah bilang, jadi kamu punya privilege buat mendengarkan terlebih dahulu waduh, gitu? waduh. Luar biasa, ini biasanya hanya orang-orang pilihan sih ya. Aduh, takut banget loh. Ya ampun. Waktu itu sempat didengerin dulu dan aku bilang lagunya bagus banget. Dan dia
sempat overthinking juga dengan singlenya, aku bilang kayak, Tam, yakin aja singlemu ini enak banget, ini tuh keren banget, jadi nggak usah merasa nggak yakin gitu, sama-sama support sih Kak waktu Oke, itu. oke. Jadi memang pada sebelum single kalian masing-masing rilis, kalian punya insecurity yang sama ya, takut Iya, tidak betul. diterima masyarakat gitu ya. Tapi akhirnya kalian bisa sama-sama menguatkan sehingga gue yakin nih dengan single ini. Oke, nah kalian biasanya lebih sering chat atau teleponan atau lebih sering ketemuan? Sama nunggu di Agak depan. menjebak ya pertanyaannya. Lebih sering apa ya? Ketemu langsung. Mungkin karena kita mainnya bareng juga ya, kan circle-nya sama, mungkin lebih ketemu sih Kak. Ketemu langsung. Tapi kalau chat sering juga. Terkadang, Oke. kadang-kadang sih. Selamat pagi. Ya, nggak Selamat gitu tidur. juga, Oh, belum. nggak gitu. Biasanya kalau chat ngomonginnya tentang apa aja? Ngomong tentang apa aja ya? Hari ini ngapain gitu. Gitu-gitu sih. Ih takut banget deh. Oke. Aku takut deh dengan Nyaman pertanyaan ya. lu. Nyaman. Tapi orang tuh sudah tahu dengan Tama. Udah Udah ketemu kenal, juga. Udah ketemu. Oke. Gak ada larangan-larangan gitu ya. Enggak sih. Oke. Udah sih. Oke. Nah, oke, kita tinggalkan Tama dulu ya. Oke. Kayaknya kamu sudah terbebani dengan pertanyaan-pertanyaanku gitu ya. Nah, oke, sebagai seorang musisi, tadi kita juga sudah sempat ngobrol mengenai single kamu yang diterima atau enggak gitu kan. Ternyata responnya luar biasa gitu ya. Nah, fans-fans kamu juga pasti memiliki andil dong. Iya, betul, Nah, ada sebutan nggak sih untuk fansnya kamu? Angginetik. Angginetik. Betul. Oke, ini se-Indonesia nih mereka. Iya. Ada gitu. Ada. Kamu keluar kota mereka juga nyamperin. Iya, iya, Ada betul, ada yang wah. Oke. Nah, ada nggak sih hal-hal yang mungkin menurut kamu tuh sweet atau kayak benar-benar yang penuh dengan effort yang pernah dilakukan fans kamu selain ngirim message di sosmed? Selain itu kebetulan baru aja terjadi beberapa waktu yang lalu waktu aku di Manado. Itu rela mereka datang waktu itu lagi hujan deras banget dan aku tuh cuma punya waktu kurang lebih 30 menit doang ketemunya. Tapi mereka rela-rela datang nyamperin aku. Dan waktu itu cukup lumayan juga sih, ada 15 orang waktu itu dan semuanya tuh kayak waktu ketemu aku kayak antusias banget, sampai ada yang peluk, sampai ada yang oh my god Kak Anggi gitu. Ada yang nangis Ada gitu yang, nangis tuh waktu video call sih. Wow. Oke, jadi kamu emang juga meluangkan waktu buat ketemu sama mereka. Iya, Oke. Nah, apa sih menurut kamu arti dari fans? Fans itu bukan cuma sekedar fans buat aku, karena mereka juga bisa menjadi temen aku, mereka bisa aku anggap sebagai keluargaku sendiri, bagian dari aku, karena segala sesuatu yang aku lakukan mereka supportnya gila-gilaan. Setiap kali aku ngerasa aku lagi ngedown, mereka juga selalu membangkitkan semangat aku. Pokoknya dalam segala situasi mereka tuh support system aku banget. Nah, fans-fans kamu ini apakah memang sudah mengikuti perjalanan kamu dari kamu ikut The Voice atau mungkin bahkan sebelum itu atau malah muncul setelah kamu ikut Indonesian Idol? Kebanyakan muncul setelah aku ngikutin Indonesian Idol, tapi ada beberapa juga yang ngikutin aku dari zaman aku The Voice dulu waktu 2018 dan masih setia sampai sekarang. Jadi mereka benar-benar menyaksikan transformasi kamu gitu ya. Betul. Kalau boleh tahu apa sih transformasi yang mungkin mereka paling rasakan? Mungkin di-mention dong sama mereka apa sih perbedaan kamu waktu kamu masih muda banget ya, 16 tahun. Dalam waktu 3 tahun pasti banyak hal yang bisa kamu improve. Kamu juga mungkin jauh lebih dewasa ya kan. Dari fansnya sendiri meresponnya seperti apa? Ya mengikuti kamu dari jauh-jauh hari. Waktu itu kebetulan waktu aku The Voice anggota fanbase aku tuh nggak sebanyak sekarang. Jadi waktu itu admin aku sempat cerita kalau dia sempat kewalahan menghadapi banyaknya request yang masuk ke grup. Mau dong masuk grup Angginetik, itu benar-benar diserbu waktu itu. Dan dia sempat kewalahan, dia bilang, Anggi kalau ngelihat dulu kamu waktu The Voice, itu dibandingkan dengan sekarang itu gila banget ya, dia bilang. Meningkat gitu ya. Meningkat banget ya. Terus aku bilang, ya puji Tuhan sih. Puji Tuhan. Hal yang paling gila yang pernah dilakuin fans kamu apa? Hal yang paling gila yang pernah dilakuin fans aku, apa ya? Mungkin kalau misalnya in real life tuh mereka nggak barbar banget sih Kak, malah yang sopan banget. Sering ngirimin hadiah ke rumah. Hadiah apa aja kalau boleh tahu? Bunga tuh aku udah dapet 3 kemarin
bunga, ada yang ngirimin makanan. Sampai tahu alamat kamu, nanya ke admin gitu? Nanya ke admin, Oke. biasanya dititipin ke admin sih. Oke. Dan ada yang dari Bali ngirimin pai susu gitu-gitu. Wah, sejahtera sekali Iya. jadinya ya. Oke, jadi ini bentuk apresiasi dari fans Ya, kamu betul. ya. Oke. Nah, kalau kita tadi membahas fans, ini pasti juga menjadi support system tertentu ya. Dan balik lagi nih, kayak keluarga. Tadi aku sempat nanya juga, ternyata keluarga kamu juga sangat suportif sekali dengan karir kamu. Nah, untuk ibu nih, mama, kamu manggilnya apa? Mama, Mama. Kamu sedekat apa sama mama? deket banget sih apalagi sekarang di Jakarta ini. Karena kebetulan papaku kerja di Batam, nggak bisa ditinggalin. Jadi yang selama ini nemenin aku setiap hari itu mama gitu. Setiap hari bekerja juga ditemenin. Iya, kerja juga mama temenin. Dan apapun yang terjadi di kehidupan aku sekarang aku pasti ceritanya ke mama gitu. Mempunyai relationship yang cukup terbuka berarti Iya, antara ibu betul. dan anak. Apapun yang diceritain. Apapun, segala. Termasuk cerita tentang Tama. Tentang semuanya deh Balik pokoknya. lagi, saya balik Tentang- lagi. Tentang Tapi ceritain semuanya. juga. Tentang pertemanan, tentang hubungan percintaan, pasti selalu ceritanya ke Nah, mama. mama responnya seperti apa biasanya? Biasanya ya responnya ketika aku kayak, "Ma ini gimana sih, mama selalu ngasih saran gitu, kamu tuh harus gini. Kamu gini, fokus gini." musik aja, jangan fokus cinta-cintaan, nggak gitu mama? Nggak gitu juga sih, mama selalu support sih apa yang aku jalanin. Oke. Nah tadi kamu sempat mention ternyata papa ya manggilnya ya? Papa. Papa kerja di Batam Iya. gitu ya. Nah udah intensitas ketemunya berarti berkurang dong. Berkurang banget. Nah itu gimana kamu handle LDR juga dong dengan Iya. LDR itu kan nggak sama pacar aja ya, bisa Mama sama juga keluarga LDR. juga. Nah iya, nanti saya tanya mama ya gimana. Nah kalau kamu nih, kamu deket nggak sama papa? Deket banget sama papa. Karena banget. dulu sebenarnya dari kecil tuh aku anaknya kalau udah sama papa tuh jadi manja. Manja. Kamu anak banget. tunggal ya? Anak tunggal. Oke. Karena papa juga tipe orang yang manjain aku banget gitu. Tapi yang nggak yang manja menye ya kak gitu. Tapi Contohnya apa nih kalau sekarang? Kamu kan udah dewasa nih, Iya. pasti ya manjanya ya pasti tetap mau kita usia berapapun kayaknya manja dengan orang tua tuh tetap gitu. Iya, Apa sih iya, yang betul, mungkin betul. contoh yang kamu relate banget kalau manja sama papa tuh begini? setiap kali papa datang ke Jakarta nyamperin atau aku nyamperin ke Batam, ya udah kalau mama biarin sendiri aja, aku sama papa peluk. Oh, dunia hanya milik berdua Iya, ya. Mama gelendot. cemburu nggak? Cemburu lah, pacarnya diambil orang. Oke, tapi kamu sekarang gimana nih memaintain hubungan sama papa? Karena kan jarang ketemu dong. Ketemu tuh 3-4 bulan sekali sih kak kebetulan sekarang. Dan caranya memaintain adalah ya setiap hari tuh pasti video call. Nanti siang-siang video call, malam-malam video call kayak gitu. Ngobrol hari ini tuh kenapa aja, hari ini ngapain aja, ada cerita apa hari ini gitu. Kalau misalnya soal kerjaan, soal karir kamu tetap berdiskusi dengan orang tua atau kamu kayak pure melepaskan itu ke manajemen? Tetap dong, tetap diskusi dengan orang tua. Aku masih butuh bimbingan dari papa mama juga soalnya kak. Oke, tapi papa tahu tentang Tama? Papa tahu Tama? Tahu, kenal? Kenal. Tapi tentang kedekatannya? Kedekatan teman dekat tahu. Udah gitu aja. Sangat hati-hati sekali ya Incertizen menjawabnya. Baiklah. Nah karena saya ini memang orangnya pantang menyerah ya. Kalau misalnya satu kali kita berupaya untuk video call tidak berhasil, maka kita coba untuk kedua kalinya. Takut Kalau perlu banget. sampai tengah malam nanti kita coba lagi bombardir ya. Nah boleh dong Anggi sekali lagi kita video call. Terakhir Siapa ya. tahu tadi Tamanya lagi ke toilet atau lagi Ah, sibuk gitu kan nggak lihat oke. handphone. Siapa tahu kali ini angkat. Kayaknya nggak puas gitu takut kalau ya? nggak ada statement dari Tama gitu Aku ya. takut ya. Kenapa kalau nggak ada apa-apa kenapa takut ya? Oke, Tama jangan on dulu ya. Tuh dia telepati lagi Incertizen makanya kita Tama nggak jangan- dapat gitu ya. Tama jangan on dulu ya. Coba Oke, kita oke, adu Anggi. adu doa ya. Doa mana yang paling didengar sayang ini? Ya. Coba boleh diperlihatkan ke kamera kamu beneran nggak nelponnya? Beneran dong. Oh beneran tuh, Tama. Belum ada panggilan khusus ya, belum ada emoticon juga, belum, masih Tama aja. Tama kalau kamu nonton ini nama kamu di handphonenya baru Tama aja ya, jadi jangan baper. Nggak diangkat. Berarti telepatinya berhasil nih. Enggak, kita tunggu lagi, 5 detik lagi, 5, 4, 3, 2. Oke, unavailable. Nggak diangkat. Telepatinya Ya, berhasil sudah. kak. Iya, memang ya kalau kedua orang memiliki kedekatan itu, telepatinya memang biasanya berhasil ya. Jadi
Ya sudah, kita pokoknya mendoakan yang terbaik ya. Amin. Pertemanan kamu dengan Tama, semoga karirnya sama-sama bisa melejit. Amin. Bisa menjadi tim juga, saling support. Amin, amin. Dari teman curhat Betul. ya. Dan juga pastinya kita juga mau tahu nih, tadi kan kita berusaha untuk video call dengan Tama. Pengen sih tadi komunikasi langsung. Tapi nanti kita pengen tahu aja nih kira-kira ada pesan apa nih ingin kamu sampaikan ke Tama kalau dia nonton sekarang. Buat Tama, terima kasih sudah menjadi teman curhat. Terima kasih sudah menjadi teman berantem juga. Berantem? Dan iya. Berantem soal apa? Saya interupsi dulu nih. Jadi aku suka banget sama dia tuh berantem nggak jelas aja gitu Kak, seru-seruan aja. Berantem usil gitu Iya, ya. betul. Oke, lanjutkan. Terima kasih udah menjadi teman berantem aku dan terima kasih sudah selalu sabar menghadapi sikapku selama ini. Terima kasih Tama. Oke, jadi ini benar-benar true friendship ya. Oke, nah itu dia Insertizen, percakapanku dengan Anggi Marito, benar-benar super talented, a very warm person, dan terima kasih sudah sharing juga pengalaman hidup kamu. Semoga juga ini bisa menjadi inspirasi buat Insertizen di rumah. Apalagi nih thumbs up buat kamu yang di usia masih muda bisa mempunyai balance antara karir dengan kuliah juga. Pokoknya semuanya lancar-lancar ya. Amin. Oke, nah pastinya tadi kamu sudah sounding mengenai single baru kamu, Yes, ya betul. kan, yang nuansanya ballad gitu. Nah, kayaknya aku pengen denger dong, nah saya yakin Insertizen di rumah juga pengen tahu nih mengenai single kamu. Jadi, kamu mau perform kan? Boleh dong. Oke, so Insertizen, please welcome Anggi Marito. Berjuang untuk di hatimu, dikala ku harus berkorban untuk dapatkan cintamu, untuk dapatkan hatimu seutuhnya. Bertahan untuk di hatimu, dikala ku harus mengalah. Ku ingin engkau tahu, ku harap kau mengerti cintaku. Inilah caraku mencintai dirimu, sampai kau tak ragukan cintaku. Ku tak akan berubah hingga akhir waktu, sampai kau bahagia bersamaku. Bertahan untuk di hatimu, dikala ku harus mengalah. Ku ingin engkau tahu, ku harap kau mengerti cintaku. Inilah caraku mencintai dirimu, sampai kau tak ragukan cintaku. Ku tak akan berubah hingga akhir waktu, sampai kau bahagia bersamaku. Jaga hatimu untukku, saat kau tak di sisiku. Walau sulit ku
kita selalu bersama. Inilah caraku mencintai dirimu sampai kau tak ragukan cintaku. Inilah caraku mencintai dirimu sampai engkau tak ragukan cintaku. Aku tak akan berubah hingga akhir waktu sampai kau bahagia bersamaku. Sampai kau bahagia bersamaku.